Kebetulan tempatnya kita pakai tempat temen, jadi kita nggak nyewa. Oh, Gitu. joinan bareng lah ya. Iya, joinan bareng. Oke, sekitar 500 juta untuk mulai nih teman-teman nih. Lumayan Dulu ya. Karena kita mainnya 5 rig gitu. Kalau misalnya Langsung satu 5 rig rig. ya mungkin dulu modalnya 100 juta aja. 100 Pakai listrik ya. rumah bisa, nggak usah install apa-apa gitu. Hai teman-teman, balik lagi sama gue Mas Ben di segmen Tanya CMS. Hari ini spesial banget karena gue kedatangan tamu yang sangat spesial, the one and only mentor viral Kotama. Halo. Halo. Oke, next pertanyaan ini lebih ke bisnis sih kok. Balik modalnya berapa lama kok? Nah ini gini, mining? balik modal ini tuh pertanyaan paling banyak ditanyain. Iya, Cuman pasti. susah banget kita ngomong balik modal. Karena apa? Gini, mulai dari Februari gue mining, gue itu waktu itu take position. Jadi Oke. gue waktu itu sempat jual di angka 60 jutaan, 62 juta apa 61 juta ETH lebih ya, gitu. kok? Nambang ETH, oke. Nambangnya, gue nambangnya ETH aja sampai hari ini. Nah gue sempat jual di angka 61-an juta waktu itu. Nah nggak lama kan 61-an juta itu waktu itu kalau nggak salah bulan Mei, lagi bulan puasa, jebol tuh sampai sisa 28 juta. Pas ketika 28 juta, gue tidak jual satu koin pun waktu itu. Gue simpan aja, gue subsidi pakai duit gue sendiri, bayar listrik sama maintenance. Oke. Nah kemarin ketika Bitcoin akhirnya 1,5 bulan yang lalu lah mulai naik sampai 49 juta, sampai 44 juta itu ada jual sekali, 49 juta gue ada jual sekali lagi, 52 juta gue ada jual sekali lagi gitu. Oke. Nah tapi kalau ngomong hitungan balik modal bingung. Kalau Yes. misalnya bisa jual di 60 juta terus, itu juga 6-7 bulan balik modal langsung. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya, kita jual kayak gue, jualnya averaging up, kadang-kadang gue averaging down gitu kan. Nah kalau kayak gitu ya kurang lebih nggak bisa dibilang ini. Cuman normalnya kalau kemarin sejelek-jeleknya, gue ngomong jeleknya aja ya, pas kemarin lagi stagnan di 28 juta, itu balik modal gue 16 bulan. Kalau dijual di 28 juta kemarin. Oke. Tapi kalau 60 juta itu balik modal gue bisa 6-7 bulan udah balik modal. Oke, jadi fluktuatif banget tergantung harga koin yang ditambang juga berarti ya? Iya, dan kadang kalau misalnya memang transaksi di dalam chain-nya itu lagi banyak, kita dapat reward koinnya juga lebih banyak. Misalnya satu rig gue itu rata-rata harusnya ya dapat tuh sekitar 0,18 sampai 0,2 koin satu bulan. Tapi kalau transaction dia lagi banyak, itu average gue naik di 0,3. Iya, jadi 0,3 terus bawahnya 0,2, jadi 0,2 ke atas pasti gitu. Ya karena itu validasi transaksi, berarti tergantung juga berapa banyak transaksinya. Bener, gitu. Jadi bener-bener susah banget tuh kalau orang nanya balik modal, bingung gue. Kalau gue bilang 12 bulan ntar salah, gue disalahin kan. Iya. Kalau Gitu. kira-kira titik wajar atau titik rata-ratanya itu yang masih masuk akal lah untuk kita mau memutuskan nih untuk mining crypto, kira-kira di batas berapa tuh kok balik modal? Gini, kalau menurut gue ya, mining crypto tuh susah dibilang balik modal. Jadi kalau misalnya mining crypto itu tuh semacam game 2-3 tahun. Oke. Kenapa gue ngomong 2-3 tahun? Karena tergantung lu gimana jaga nasibnya si rig mining lu. Karena kan namanya alat elektronik pasti nyala 24 jam, satu hari rusak gitu kan. Ada umur. Kalau lu pinter jaga, lu bisa jaga sampai 3-4 tahun. Kalau lu pinter jaganya ya, jaga tuh berarti nggak boleh debuan, kalau heat paste-nya udah kering lu ganti, terus suhunya juga nggak boleh sering-sering panas gitu kan, terus nggak boleh mati lampu sering-sering gitu kan. Nah itu kalau misalnya lu nggak bisa jaga, dia panas terus lu diemin, dia berdebu lu nggak beresin, itu paling 6 bulan 1 tahun juga udah mati. Rusak ya? Udah selesai, udah langsung rusak gitu. Makanya kalau gue, asumsi gue kalau gue bisa jaga, oke lah gue nggak muluk-muluk ngomong 4 tahun. Gue muluk-muluk, gue cuma target gue itu di antara 2-3 tahun. 2-3 tahun itu tadi ya? Jadi gue anggap sebelum 2 tahun gue udah balik modal, setelah 2 tahun itu adalah keuntungan Tinggal nikmatin keuntungan sampai umurnya habis? Sampai umurnya habis. Sampai ganti rig nanti Sampai ganti rig nantinya, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi gameplay itu begitu kalau dalam dunia crypto mining gitu. Ya, amannya kita kasih patokan, ini udah siap nih buat 2-3 tahun ke depan Iya, gitu ya? makanya supaya uang dingin banget. Oke, Yang itu benar-benar penting ngambil di teman-teman ya, bank. money managementnya ya? Bener. Oke. Nah, next nih kok. Buat yang modalnya nggak terlalu besar nih kan, kalau Tama mungkin main pertama langsung 500 gitu ya. Kalau misalnya mau coba-coba dulu nih kok, berapa investment paling kecil untuk mulai mining? Investment kecil yang pernah gue lihat tuh ya, ada orang beli cuma 1 VGA doang. Satu CPU komputer Iya, biasa satu gitu CPU ya? komputer gitu doang dipaksain mining, kemudian itu pun bisa. Sebenarnya paling cuma berapa? Ya, cuma dapetnya, belasan juta palingan. iya. Ya, cuma dapetnya kecil aja gitu palingan kan, nggak dapat banyak gitu. Iya. Cuma Buat jajan-jajan ini doang ya? Iya. Oke. Next ada pertanyaan juga kok tentang pendapat Kotama tentang pasar kripto. Kedepannya seperti apa? Oke. Pasar cryptocurrency secara keseluruhan. Kalau menurut gue pribadi ya, ketika sebelum dari 2020, sebelum 2021, itu financial institutions, kayak misalnya bank dan lain-lain itu ya, mereka belum masuk ke kripto kan. Belum. Nah kalau kita di Singapura, di Hong Kong, kita lihat tuh, gue baca bank-bank tuh udah mulai buka divisi kripto sekarang.
Nah, jadi mereka akan jual ke retail kan, produk investment dalam bentuk kripto, mereka jual ke retail. Oke. Kayak orang-orang kayak kita lah yang nabung di bank gitu kan. Jadi menurut gua harusnya tahun depan mungkin memang bener kalau kita lihat dari analisa blocksnya BTC, katanya bakal hancur. Katanya masa market kripto tuh bakal winter tahun depan. Dengar-dengar. Tapi mungkin winternya nggak akan separah ketika tahun 2018. Karena kan 2018 itu mungkin parahnya itu karena tiba-tiba pemerintah Amerika dia ngomong tidak boleh ada promosi soal cryptocurrency di dalam dunia digital, mau di any kind of digital platform, mau di social media, mau di Google, mau di mana. Kalau post di ban gitu ya? Ya kalau post di ban bener, karena waktu itu juga kalau lu ngepost soal kripto di YouTube langsung di take down sama YouTube. Kayak gitu. Nah itu jadi kan bener-bener tuh nggak ada ruang gerak gitu. Tapi kan sekarang mulai pelan-pelan di Amerika juga kan udah mulai mau keluar undang-undangnya. Indonesia juga kemarin Bapepti baru bilang direncanakan mau dikasih pajaknya 0,05%. Cuma memang belum ada peraturan yang keluar ya, cuma belum resmi. Cuman kurang lebih kita bisa lihat di websitenya tuh udah ada tuh 0,05% pajaknya gitu. Berarti ya oke lah, diatur memang kadang-kadang ruang gerak jadi terbatas. Tapi menurut gua kalau udah diatur jadi perkembangannya bisa lebih sehat. Lebih gitu. jelas juga ya. Karena udah ada, gak diganggu terus gitu. Kalau sekarang kan diganggu terus. Tiap hari aja ada berita ini, berita itu. Digoreng-goreng terus beritanya. Digoreng terus beritanya kalau yang jelek-jelek gitu kan. Kurang lebih gitu. Oke. Nah next, tadi Kotama ada bilang Kotama nambangnya ETH doang. Nah terus ada isu juga kalau ETH nanti mau pindah ke ETH 2.0. Itu gimana? Ya sebenarnya kalau gue sebagai penambang, kalau misalnya ETH ini beneran berubah jadi 2.0, berarti kan tidak bisa ditambang tuh. Atau enggak mungkin penambangnya makin susah algoritmanya. Kalau udah nggak profitable, gue tinggal pindah nambang koin yang lain. Masih banyak koin-koin lain bisa gue tambang. Raven, ETH Classic, dan lain-lain lah. Nah, tapi sekarang juga ya, kita lihat perkembangannya ya. Kalau gue lihat ya, ETH kemarin juga pas dia kemarin mulai update patchingnya dia, setahu gue belum terlalu berhasil yang gue dengar-dengar. Yang gue baca-baca di internet ya, di Google ya. Masih banyak flaws-nya lah. Jadi menurut gua tuh masih belum ready. Kalau dipaksain, gua takutnya malah itu hancurin ETH sendiri. Proyeknya gagal karena sekarang ini kan banyak transaksi dalam dunia kripto underlying-nya tuh ETH chain semua, pakai jaringannya ETH. Jadi kalau sampai dipaksain jaringannya kenapa-napa, dia hackable, apalagi kalau sampai di hackable gitu ya. Wah itu benar-benar parah itu. Semua orang mau jadi kancuran ETH malah. Iya. Kemarin juga ada gosipnya. Gua belum baca, cuman sempat ramai di kalangan crypto trader kemarin sama investors. Kemarin itu pas dia patching dalam waktu berapa detik itu mereka ke-hack ribuan koin ETH. Ribuan koin ETH lo bayangin. Sekarang ETH 40 juta. Iya, 1000 itu udah 40 miliar bayangin. Jadi makanya parah kemarin sampai ribuan. Katanya gosipnya seperti itu. Cuma gue nggak tahu juga nih, kalau misalnya salah tolong dikoreksi juga gitu. Jadi perkiraan ETH 2.0 ini masih perjalanan sangat panjang lah ya, masih jauh dari realisasi ya. Kalau menurut gue sih masih belum sampai sekarang. Sip. Next. Nah, ini pertanyaannya kok. Ada yang bilang Bitcoin harganya dimainin bandar. Gimana pendapat Kotama? Ini susah bilang ya. Kalau Bitcoin dimainin bandar bisa aja, cuma memang harus yang benar-benar powerful banget uangnya. Dananya seberapa besar itu? Karena kan kalau lagi kemarin misalnya lagi bagus-bagusnya sekitar 1 bulan atau setengah bulan lalu aja, market cap-nya si kripto itu udah 2 triliunan kurang lebih. Bitcoin itu kurang lebih 50%-nya lah. Bisa 1 triliun gitu. Separohnya. Even fund management paling besar di dunia aja, si BlackRock aja setahu gue tuh cuman ngelola dana 4 triliun kalau nggak salah. Nggak sampai lah, nggak sampai 50 jauh banget. Iya, makanya jadi kayaknya memang bisa. Cuma biasanya sih dipermainkannya itu nanti mungkin ada berita-berita terus lah. Kayak misalnya contohnya semalam 2 hari lalu ya kalau nggak salah, itu tiba-tiba berita soal China government feud lagi. Padahal sebenarnya pas lagi beberapa bulan lalu udah ada tuh ya. Bulan Mei atau bulan April tuh udah ada. Cina ngomong kayak gitu, atau bulan Juni kayak gue lupa deh. Dia udah ngomong gitu dan market jebol. Sekarang ngomong gitu market jebol lagi. Orang pada takut gitu. Tapi itu lagu lama diulang terus tapi efeknya tuh kenceng buat orang yang nggak ngerti gitu. Banyak pakai news ya mainannya. Iya, mainnya banyak pakai news. Terus kita bisa lihat tuh nanti kalau di di dalam BTC kan dia ada kayak lu bisa lihat money flow-nya gitu. Nanti lu bisa lihat kalau pas udah jebol tuh yang masuk tuh gede-gede semua langsung. Itu jadi udah kelihatan banget tuh kalau biasanya gitu. Tapi ya itu kebanyakan asing sih kalau gue lihat ya. Ya jadi sebenarnya konsep bandar atau market maker ini nggak bisa dihindarin lah kan. Di semua pasar pasti ada ya. Ya instrumen investasi balik lagi kan soalnya gitu. Cuman ya kita nggak bisa ngomong apa-apa lah kalau itu. Di mana-mana seperti itu kan. Iya. Di hampir di semua instrumen yang ada perdagangannya pasti ada market maker ya. Next. Nah ini pertanyaan yang lagi lumayan ramai banget kok. Kita mau tanya pendapat Kotama tentang robot trading kripto yang lagi ramai sekarang. Robot trading gitu.
Ya. Robot trading tuh sebenarnya kalau gue perhatiin ya, kemarin gue coba cek, gue coba lihat cara pakai gimana kan, temen gue banyak masuk juga. Sebenarnya konsep robotnya sih bagus. Jadi tuh dia tuh kita bisa style settingan kita mau jual di mana, kita mau beli di mana gitu. Kalau kita tahu. Jadi ibaratnya kita kayak inilah, kayak bikin safety net kita lah gitu kurang lebih. Terus itu bisa di-sell. Tapi sebenarnya ya teknologi seperti ini bukan teknologi yang baru. Di KuCoin ada, di Binance ada, setahu gue Tokripto ada nggak ya? Gue lupa deh. Banyak itu kok. Sesimpel auto order aja kan? Auto sell, auto kayak gitu-gitu doang sebenarnya. Cuman ini tuh dibikin produk, dibungkus sedemikian rupa supaya kelihatannya tuh menarik, terus kayaknya katanya bisa bikin untung baik segala macam-macam, terus jadi orang masuk gitu. Tapi ada sistem-sistemnya gitu kan, ada sistem-sistem di baliknya gitu yang apa ya, ada referral lah, apalah whatever gitu-gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang tuh mungkin jadi mismarketing language ya gitu. Iya. Jadi orang pembelinya mispersepsi. Iya, dipikir kan orang kalau investor yang baru gitu, taunya gue masukin duit aja, pokoknya taunya gue untung aja gitu kan. Kayak gitu kan taunya. Tapi kan nggak ada yang kayak gitu dalam dunia investasi gitu kan. Kalau emang ada yang kayak gitu, semua orang kaya, nggak ada yang miskin gitu kan. Semuanya mau jadi orang kaya berlomba-lomba kan. APBN Indonesia ya taruh situ ya, utang kebayar semua. Makanya jadi kadang-kadang memang investor muda yang masih junior belum ngerti, ya itu memang mungkin karena mereka kurang pengetahuan, terus juga malas belajar, ya akhirnya kena juga emang gitu-gitu kan. Karena suka banget yang instan-instan sih. Apalagi kalau namanya robot kan kita sangat dimudahkan. Kita nggak apa-ngapain, cuma daftar aja tuh, titip ke robotnya, ntar udah jalan sendiri trade-nya ya. Benar. Iya gitulah, yang disayangkan kayak gitulah basically. Oke. Mungkin kalau mau coba boleh, cuma budgetnya diatur ya, kecil-kecil aja gitu untuk coba-coba gitu. Terakhir nih kok, saran untuk teman-teman yang mau mining atau masuk ke investasi di Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Ada tips atau ya sebenarnya sarannya semua sama ya. Lu pelajarin dulu ya lu mau masuk, terus lu lihat tuh instrumennya apa. Kalau ketika zaman dulu gue mau masuk kan cuman ada staking, jadi kita taruh uang terus dibungain sama developernya, atau enggak investing, trading atau mining gitu kan. Nah sekarang ini kan ada farming, ya kan, ada NFT sekarang juga kan. Jadi makin banyak nih model-modelnya instrumen yang mau lu pakai gitu. Nah lu cekin satu-satu, lu tanya orang yang udah menyemplung kayak gimana rasanya mainnya. Karena menurut gua di dalam dunia investasi itu psikologi itu paling penting kalau gue bilang. Ya kan kalau lu apa ya, mental tempe atau enggak lu nggak ngerti caranya tuh panikan liatin orang FOMO atau apa, lu akhirnya nyemplung sendiri, lu nyesel. Nanti ujung-ujungnya malah karena kekurang pengetahuan kita malah kita bilang itu scam. Padahal kan emang lu nya nggak ngerti, kita juga nggak ngerti, tapi kita nyalahin si instrumennya yang katanya salah gitu. Sebenarnya kan semua nama instrumen investasi ya, bisa make money tapi bisa losing money juga gitu kan. Nah ini tergantung lu mau pakai yang mana gitu kan. Yang cocok sama lu mana, risk profile-nya yang cocok buat lu apa, sama gaya mainnya tuh mana yang cocok sama lu gitu kan. Terus coba inilah. Menurut gue basically itulah, lu pelajarin dulu yang masuk mana, ntar lu baru masuk ke situ. Gue bilang gitu. Penting banget berarti kita untuk masuk ke sebuah instrumen investasi apapun lah, di luar kripto, di luar Bitcoin segala macam. Untuk kita pelajarin dulu supaya kita jangan sampai membodohi diri kita sendiri. Untuk ujungnya kalau kita rugi, yang kita salahin adalah produknya. Jangan sampai gitu ya. Oke kok, cukup itu aja kok. Thank you banget atas waktunya udah mau nyempetin kita tanya-tanya nih. Oke, teman-teman, semoga bisa nambah wawasan kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di Tanya CMS berikutnya. Bye-bye.